Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nur Fadila. Pada video ini saya akan membahas tentang anggaran produksi, yaitu panduan komprehensif perencanaan volume produksi, kebijakan persediaan, dan pengambilan keputusan manajerial. Mengapa anggaran produksi penting? Itu sebagai jembatan strategis antara target penjualan pasar dan kemampuan operasional pabrik. Definisi dan perbedaan utama. Anggaran penjualan itu menjawab berapa unit yang diperkirakan akan terjual, kemudian berfokus pada proyeksi permintaan pasar, strategi harga, dan target estimasi pendapatan komersial perusahaan. Kemudian anggaran produksi itu menjawab berapa unit yang harus diproduksi pabrik. Mengonversi estimasi penjualan menjadi unit fisik produksi dengan mempertimbangkan tingkat persediaan awal dan akhir. Definisi perbedaan utama, definisi dan perbedaan utama. Secara umum, anggaran produksi berguna sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja, sedangkan secara khusus anggaran produksi dapat berguna sebagai menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi agar biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian posisi dalam master budget, itu input utama disusun berdasarkan anggaran penjualan dan kebijakan persediaan barang jadi. Penggerak biaya atau cost driver menjadi fondasi langsung penyusunan anggaran bahan baku atau direct materials. Alokasi sumber daya menentukan anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor dan overhead pabrik. Sasaran akhir itu menghasilkan perkiraan harga pokok produksi dan proyeksi laba rugi. Tujuan utama anggaran produksi adalah menunjang penjualan itu untuk memastikan barang jadi siap diserahkan kepada konsumen tepat waktu tanpa kekurangan persediaan. Yang kedua, optimasi persediaan, mencegah penumpukan stok berlebih yang berpotensi memicu biaya simpan tinggi, kerusakan barang, dan modal pengendap. Efisiensi pabrik untuk mengatur tingkat utilisasi mesin dan jam kerja karyawan agar pabrik beroperasi secara konstan dan ekonomis. Faktor penentu penyusunan itu kapasitas fisik pabrik dan mesin, batas operasional maksimum produksi normal, harian atau bulanan, tenaga kerja terampil, ketersediaan jumlah staf operasional, dan kemampuan jam lembur, kapasitas gudang, dan modal kerja, luas daya tampung penyimpanan dan ketersediaan dana kas, lead time dan rantai pasok, kecepatan pemasok dalam mendistribusikan bahan baku mentah. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Anggaran produksi seperti dihitung berdasarkan anggaran penjualan, menentukan anggaran penggunaan bahan, anggaran pembelian bahan, anggaran biaya upah buruh atau anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Perencanaan dan penjadwalan produksi adalah tugas pabrik yang menyangkut penentuan jumlah barang yang diproduksi dan penentuan waktu produksi. Terdapat faktor-faktor internal dan eksternal dalam penyusunan budget produksi. Formula dasar aliran persediaan, rumus utama produksi yaitu produksi sama dengan penjualan ditambah stok akhir dikurang stok awal. Penjualan dan ditambah stok akhir menghasilkan total kebutuhan barang jadi yang harus disediakan. Dikurangi stok awal, mengurangi barang yang sudah ada di gudang dari periode sebelumnya. Hasil bersih jumlah fisik unit yang wajib diproduksi oleh lini manufaktur. Metode penyusunan anggaran itu ada stabilitas produksi, stabilitas persediaan, dan strategi kombinasi. Kemudian ini contoh studi kasus PT Sinar Mentari. Keterangannya ada rencana penjualan di triwulan 1, triwulan 2, sampai triwulan 4, dan total setahun. Kemudian ada persediaan akhir, total kebutuhan, dikurangi persediaan awal, dan menjadi target produksi. Total setahunnya itu 62.000.
Kemudian perbandingan metode strategi, efisiensi tenaga kerja, itu stabilitas produksinya 92%, pemanfaatan mesin, stabilitas produksi 88%, efisiensi biaya simpan, stabilitas persediaan 95%, fleksibilitas gudang atau dan stabilitas persediaan 85%. Metode stabilitas produksi unggul dalam efisiensi pabrik dan biaya tenaga kerja, sedangkan metode stabilitas persediaan unggul dalam meminimalkan beban sewa gudang dan risiko barang rusak. Kemudian ada analisis manajerial dan solusi. Terdapat risiko lonjakan permintaan, trade-off biaya simpanan versus lembur, sinergi antar departemen. Sekian dari saya, terima kasih.